Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah, Kepala SMP Negeri 2 Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Setelah saya membaca rapor pendidikan sekolah tahun 2023, ternyata nilai kompetensi siswa, literasi dan numerasinya masih merah, yaitu masih berada di skor 31,11% dan numerasi 29,55%. Saya merefleksikan kualitas kepemimpinan diri di SMP Negeri 2 Sukaresmi. Hasilnya menunjukkan bukti nyata kekurang berhasilan saya sebagai pemimpin. Pada rapor tersebut, literasi numerasi masih menjadi permasalahan. Siswa-siswa di sekolah pun masih terlihat lebih suka bermain daripada membaca buku. Sangat sedikit siswa yang menyukai membaca buku. Dan ruang perpustakaan pun saat istirahat masih sering terlihat kosong. Saya melakukan coaching dengan pengawas pembina terkait permasalahan ini. Dan dari percakapan coaching inilah akhirnya saya menemukan ide untuk membuat sebuah metode, yaitu metode pupuk pare. Bagaimana langkah-langkah dari metode pupuk pare ini diterapkan di SMP Negeri 2 Sukaresmi? Apakah metode ini mampu meningkatkan perolehan nilai rapor pendidikan, khususnya literasi dan numerasi? Mari kita saksikan videonya. Tahapan aksi yang pertama adalah penelusuran akar masalah. Di sini saya melakukan analisis SWOT pada rapor pendidikan untuk mencatat kelebihan, kelemahan, dan peluang. Melakukan supervisi akademik kepada guru-guru serta supervisi kegiatan Rabu Literasi. Langkah kedua adalah penentuan batasan. Ini dilakukan karena hasil dari langkah pertama mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Munculnya nilai-nilai literasi sebanyak 31,11 dan numerasi 29,55% disebabkan oleh rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami teks informasi. Metode pembelajaran yang digunakan guru belum bervariasi. Pemahaman visi misi sekolah belum merata. Terdapat 12 orang guru kesulitan menulis modul ajar yang bermuatan literasi numerasi dan sulitnya menumbuhkan budaya baca satuan pendidikan disebabkan program literasi numerasi kurang menarik. Oleh karena itu, saya pun menentukan batasan sebagai berikut. 1. Minimal perolehan nilai kemampuan literasi numerasi siswa 60%. 2. Paling tidak 12 orang guru dapat menyusun dan mengimplementasikan modul ajar bermuatan literasi numerasi dengan baik. 3. Dilakukan pengembangan program literasi yang terintegrasi dengan perpustakaan sekolah. Langkah ketiga adalah kukuhkan kondisi terbaik. Kondisi terbaik yang diharapkan adalah 1. Seharusnya perolehan nilai kemampuan literasi numerasi peserta didik lebih dari 60%. 2. Seharusnya program literasi numerasi terintegrasi dengan pengembangan perpustakaan sekolah. Dan 3. Seharusnya seluruh guru dapat menyusun modul ajar yang bermuatan literasi dan numerasi dengan baik. Agar literasi dan numerasi pada rapor pendidikan kita meningkat. Karena nilai literasi dan numerasi rapor pendidikan kita tahun 2023 hanya sekitar 31,11%. Itu masih jauh dari harapan, itu standar idealnya itu minimalnya 60%. Kita masih 31,11%. Itu maaf Bu ya, kalau menurut saya sih kita ambil semuanya dari luar aja. Berdasarkan hasil diskusi itu, saya mengambil keputusan dengan menyusun langkah-langkah berikut.
1. Diadakan workshop penulisan modul ajar bermuatan literasi numerasi. 2. Hasil workshop ditindaklanjuti pada kegiatan kembali sekolah. 3. Menentukan waktu implementasi kegiatan pembelajaran. 4. Refleksi. 5. Coaching oleh kepala sekolah. Untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan ini, saya melakukan monitoring dalam kegiatan PMO. Peserta didik membaca tes literasi tentang, jadi kita cukup bunyikan aja enak. Ini salah satu bentuk link yang bisa diambil dalam bentuk. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar seni rupa. Ya, seni rupa. Ya, betul. Materi. Terima kasih, hari ini Bapak Ibu sudah hadir di komunitas belajar kita dalam rangka refleksi. Bukan hanya bisa membaca, tapi harus bisa memahami isi bacaan tersebut. Terima kasih tim literasi sudah hadir. Hari ini kita akan merefleksikan kegiatan literasi tahun yang lalu. Silakan Bapak Ibu, hal yang baik dan yang belum baik. Tindak lanjut dari refleksi tim literasi sekolah adalah tim akan melakukan pengembangan kegiatan program Rabu Literasi. Kemudian saya menerbitkan 3 surat instruksi literasi. 1. Optimalisasi PMM. 2. Komunitas belajar. Dan 3. Perpustakaan sekolah. Setelah workshop, saya jadi paham cara penerapan literasi numerasi pada pelajaran saya, yaitu Pejo. Tadinya hanya beberapa guru yang menugasi membaca sebelum belajar. Sekarang semua guru menugasi kami membaca dan setelahnya menanyakan isi bacaan. Setiap hari Rabu diadakan kegiatan literasi yang berbeda-beda. Membaca nyaring, menonton video, mendengarkan cerita teman, dan juga membaca dalam hati. Kami tidak hanya diajarkan untuk mencintai membaca, tetapi juga menikmati prosesnya. Baca apa itu? Komik. Suka baca komik? Jangan cuma baca aja ya, pahami isinya ya. Semangat! Adanya program literasi, sekarang anak-anak menjadi gemar membaca. Implementasi metode pupuk pare di SMP Negeri 2 Sukaresmi menunjukkan hasil yang baik. Terbukti, yang pertama, pada rapor pendidikan 2023, nilai kemampuan literasi peserta didik hanya sekitar 31,11% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 58,14%. Nilai numerasi pada tahun 2023 hanya 29,55% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 52,27%. Kemudian terjadi peningkatan pengunjung perpustakaan yang biasanya setiap bulan siswa yang berkunjung hanya sekitar 200 sampai 300 orang, tetapi sekarang siswa yang berkunjung ke perpustakaan sudah mencapai 1.500 hingga 2.000 kunjungan per bulan. Sebelumnya, hanya 2 orang guru yang mampu menulis modul ajar yang bermuatan literasi dan numerasi dengan baik. Tetapi setelah penggunaan metode ini, seluruh guru yaitu 14 orang guru mampu menulis modul ajar yang bermuatan literasi dan numerasi dengan baik. Demikianlah hasil praktik baik saya di SMP Negeri 2 Sukaresmi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.